Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman masida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'du, ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah daiman nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa min a'zami ni'matihi wa ni'matu talabil ilmi syar'i. Walhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak insyaallah nuwasilu darsana mal kitab mukhtarat qawaid al-lughah al-arabiyyah wa qad wasalna ila mabahis al-asma al-mansubat wa qad wasalna ila al-maf'ul al-mutlaq. Insyaallah kita lanjutkan materi kita bersama kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ulu al-mutlaq. Apa itu maf'ul mutlaq? Siapa yang baca? Karena enggak bawa kitab yang lupa. Ada tak? Yang disebut bersama fikirnya untuk menjadi otak, menerapkan jenis atau menerapkan bilangan. Maf'ul mutlaq. Penulis mengatakan maf'ul mutlaq adalah masdar nasab. Masdar nasab yang jatuh bersama fi'ilnya atau yang semakna. Atau yang semakna dengan fi'ilnya. Jadi nanti akan kita jelaskan apa maksud dari atau yang semakna. Untuk sebagai apa? Fungsinya pertama sebagai penguat. Jadi fungsi maf'ul mutlaq pertama itu sebagai penguat, taukid. Yang kedua untuk menerangkan jenis. Untuk menerangkan jenis apa nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga untuk menerangkan bilangan. Yang perlu kita garis bawahi dulu bahwasanya maf'ul mutlaq itu terbuat dari masdar. Berarti dia pasti masdar. Mau dia 3 huruf, mau dia 4 huruf. Dan masdarnya masdar sorih ya, bukan masdar muawal, masdar sorih. Yang kedua, kedudukannya pasti nasab. Itu pasti. Pasti nasab, pasti nasab mansub. Itu hukum mutlak untuk maf'ul mutlak. Jadi dia nggak mungkin marfu, nggak mungkin majrur. Dan yang kedua, dia harus muncul bersama dengan fiil yang satu makna dengan masdar tersebut. Dengan fiil yang sama atau fiil yang satu makna dengan masdarnya. Contoh, dalam kitabnya wa kallama ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kalama fi'il madi artinya mengajak bicara Allah sebagai pelaku, lafzul jalalah Allah sebagai pelakunya yang ngajak bicara.
Musa sebagai maf'ulun bih, yang diajak bicara. Ini fa'il yang ngajak bicara, ini maf'ulun bih yang diajak bicara. Taklimah sebagai apa? Maf'ul mutlak. Apa rumusnya? Maf'ul mutlak mim ya. Rumus dari maf'ul mutlak mim to. Nah, taklimah sebagai maf'ul mutlak. Yang pertama, taklimah di sini adalah masdar. Ya kan? Masdar. Ikut wazan taf'ilun. Masdar yang 4, masdar dari fi'il madi yang 4 huruf, yaitu fa'ala, masdarnya taf'ilun. Pertama dia masdar. Yang kedua dia nasab. Nasab. Pasti nasab. Jadi nggak mungkin marfu ya. Nggak mungkin marfu, nggak mungkin majrur. Apalagi jazm nggak boleh. Karena isim itu nggak boleh dijazm. Yang paling pasti pertama itu adalah dia adalah isim. Isim, masdar, nasab. Yang keempat, jatuh bersama fiilnya. Dia muncul bersama fiil. Mana fiilnya? Kallama. Nah. Jadi takliman dia adalah isim, masdar, nasab yang dia muncul atau jatuh bersama dengan fiilnya. Jadi fiilnya disebutkan, fiilnya dulu ya, fiilnya disebutkan dulu, baru masdarnya. Fungsinya sebagai apa? Sebagai penguat. Jadi artinya wa kallamallahu Musa taklima, Allah benar-benar telah mengajak Musa berbicara. Atau boleh yang semakna. Contoh, jalasa Muhammadun julusan. Dari mana kita tahu itu masdar? Murojaah bab juz pertama berarti ya. Untuk tahu itu masdar bukan, kita perlu murojaah yang pembahasan isim jamid. Di sana yang dulu pernah kita terangkan wazan-wazan dari masdar. Jalasa Muhammadun julusan. Jalasa fi'il madi artinya apa? Duduk. Muhammadun sebagai fa'il atau pelaku. Julusan sebagai apa? Masdar. Dia adalah masdar. Karena jalasa masdarnya julus. Julusan. Berarti ini sebagai maf'ul mutlak. Kenapa? Pertama, dia masdar. Kalau isim sudah pasti isim ya. Nasab. Yang kedua, dia muncul bersama dengan, yang ketiga muncul bersama dengan fiilnya. Nah, maka ini disebut dengan maf'ul julusan, disebut dengan maf'ul mutlak. Bersama dengan fiilnya maksudnya huruf bangunan dari fiil dan juga masdar, huruf bangunannya sama. Masdarnya, fiilnya dari jim, lam, sin. Di sini juga jin, lam, sin. Cuma pertambahan waw dikit. Atau maf'ul mutlak juga boleh muncul bersama dengan fiil yang satu makna, meskipun hurufnya beda. Contoh, jalasa
Muhammadun qu'udan. Qu'udan. Jalasa Muhammadun qu'udan. Jalasa fi'il madi, Muhammadun sebagai fa'il, qu'udan sebagai maf'ul mutlaq. Kenapa? Pertama dia masdar. Qa'ada yaqudu, masdarnya qu'ud. Yang kedua dia nasab. Yang ketiga muncul bersama dengan fi'ilnya, bukan. Muncul bersama dengan fi'il yang semakna. Semakna. Karena qu'ud, qa'ada dengan jalasa artinya sama. Jalasa artinya duduk, qa'ada artinya juga duduk. Jadi ini artinya sama-sama duduk. Ini artinya duduk, ini artinya juga duduk. Apa kalau kita artikan di sini dia sebagai penguat? Berarti artinya jalasa Muhammadun julusan, Muhammad memang benar-benar telah duduk. Atau boleh juga sungguh Muhammad telah duduk. Nah, itu arti fungsi pertama dari maf'ul mutlaq. Nah, itu pengertian dari maf'ul mutlaq. Mahum ya? Mudah insyaallah. Masdar, nasab, terus muncul bersama dengan fiilnya. Ini yang penting paham pembahasan yang tentang masdar kemarin waktu pembahasan isim jamid, insyaallah mudah. Kemudian maf'ul mutlaq fungsinya ada 3 ya. Yang pertama untuk penguat, ini contohnya. Yang kedua untuk jenis, yang ketiga untuk bilangan. Kapan dia itu untuk penguat? Ketika maf'ul mutlaq itu muncul sendirian. Dia mufrad. Ketika maf'ul mutlaq itu bentuknya mufrad. Arti mufrad di sini dia tidak mudhof dan juga tidak disifati. Tidak mudhof dan tidak disifati. Artinya mufrad ya. Jadi memang cuma satu kata saja. Kayak contoh di sini tadi. Wa kalamallahu Musa taklima. Takliman mudhof enggak bersambung dengan isim lain? Enggak. Ada enggak yang mensifati takliman? Enggak ada. Tidak ada yang mensifati takliman, maka takliman di sini maf'ul mutlaq berfungsi sebagai taukid atau penguat. Sama di sini jalasa Muhammadun julusan. Julusan di sini mufrad, tidak mudhof dan juga tidak disifati. Maka dia sebagai penguat. Yang ketiga juga jalasa Muhammadun qu'udan, di sini mufrad, artinya dia tidak mudhof, tidak bersambung dengan isim lain. Yang kedua, dia tidak disifati. Berarti kalau dia mudhof, maka bisa 2. Kemungkinan mudhof itu pertama untuk menerangkan jenis. Yang disifati juga ketika masdarnya itu disifati, maka dia juga bisa untuk menerangkan jenis. Atau yang ketiga, untuk menerangkan bilangan. Kapan dia menerangkan bilangan? Ketika dia disifati dengan angka. Ketika dia disifati dengan angka. Atau ketika dia mudhof kepada bilangan.
mudhof kepada angka atau bilangan. Maka saat itu nanti dia bermakna bilangan. Atau yang ketiga, dia berbentuk jamak. Masdarnya bentuk jamak. Kalau tidak, kalau nggak disifati dengan angka, tidak juga mudhof kepada angka atau tidak dimudhofi dengan angka, nggak juga bentuk jamak, berarti kemungkinan dia menerangkan jenis. Jadi mahub ya. Kalau jenis itu dia yang penting mudhof atau disifati. Tapi kalau bilangan, mudhofnya itu harus berupa angka atau bilangan. Kalau dia disifati harus disifati dengan angka atau bilangan. Kalau enggak disifati dengan angka atau bilangan, enggak juga mudhof kepada angka atau bilangan, berarti dia yang kedua hanya menerangkan jenis. Tapi kalau enggak disifati, enggak juga mudhof, berarti kembali ke yang pertama, hanya sebagai penguat. Oke, kita bikin contoh. Itu contoh di kitabnya apa? Yang jenis sayron hasanan. Sirtu sayron hasanan. Sirtu sayron hasanan. Saya berjalan sayron hasanan. Sirtu, saya berjalan, melakukan perjalanan. Sayron, sayron itu masdar dari sirtu. Karena sirtu itu diambil dari fi'il madi saro yasiru, masdarnya sayron. Berarti sayron sebagai maf'ul mutlak. Karena dia masdar nasab muncul bersama dengan fi'ilnya. Hasanan sebagai apa? Hasanan sebagai na'at. Kemarin sudah kita pelajari ya, na'at pada pembahasan tawabi. Sifat untuk si sayron. Jadi hasanan adalah sifat untuk sayron. Nah, makanya dia ikut nasab. Sayronnya nasab, hasanan ikut nasab karena dia sifat untuk hasanan. Sifat kemarin itu kan dia mengikuti yang sifati dalam i'rab. Hasanan ini angka atau bukan? Apa arti hasanan? Baik, bagus. Berarti bukan angka ya. Kalau bukan angka berarti dia masuk ke yang kedua. Masuk ke yang satu enggak? Sebagai penguat? Enggak. Kenapa? Karena dia disifati. Kalau yang nomor satu tadi harus mufrad, tidak boleh mudhof, tidak boleh disifati. Sirtu sayron hasanan. Aku berjalan dengan cara yang bagus. Dengan cara jalan yang bagus. Jadi maf'ul mutlak di sini dia menerangkan jenis jalannya itu gimana. Jenis pekerjaannya gimana? Kalau cuma sampai sini sirtu sayron, sungguh saya sudah berjalan. Tapi kalau tambah hasanan, sirtu sayron hasanan, saya berjalan dengan cara yang baik. Jadi dia menerangkan jenisnya. Contoh, misal, apa lagi contohnya? Nah, darabatu al-kalba darabatu al-kalba.
al-qalba dorban syadidan. Syadidan. Darabtu al-qalba dorban syadidan. Darabtu artinya saya memukul. Al-qalba sebagai maf'ulun bih, objeknya ya yang dipukul. Dorban maf'ul mutlak, masdar nasab muncul bersama dengan fi'ilnya. Berarti dia maf'ul mutlak. Apa fungsinya maf'ul mutlak di sini? Sebagai penguat? Enggak ya, karena dia disifati. Disifati dengan angka? Enggak, berarti dia sebagai menerangkan jenis. Karena ini sebagai naat dari dorban. Apa artinya? Aku memukul seekor anjing dengan pukulan yang kuat, dengan pukulan yang keras. Jadi dorban syadidan, dorban di sini maf'ul mutlak untuk menerangkan jenis dari pukulannya. Kalau yang contoh yang mudhof, jalasa Ahmadu julusa, jalasa Ahmadu julusa al-muta'allimi, al-muta'allimi. Jalasa Ahmadu julusal muta'allimi. Jalasa fi'il madi, Ahmadu sebagai fa'il, julusa masdar nasab muncul bersama dengan fi'il, berarti maf'ul mutlak. Al-muta'allimi, kenapa kok di sini kasroh? Sebagai mudhofun ilaih, karena julus di sini mudhof, al-muta'allimi mudhofun ilaih. Ini mudhof ke sini. Nah, karena julus di sini mudhof, berarti dia nggak mungkin yang pertama kan ya? Nggak mungkin taukid karena dia sudah mudhof. Yang ketiga, muta'allim ini angka atau bukan? Bukan. Muta'allim ini adalah orang yang menuntut ilmu, artinya. Sehingga artinya apa? Jalasa Ahmadu, Ahmad duduk dengan cara duduknya seorang penuntut ilmu. Ahmad duduk dengan cara duduknya penuntut ilmu. Jadi julusa ini maf'ul mutlak menerangkan jenis. Terus boleh juga ketika masdarnya itu ikut wazan fi'lah, fi'latun ini ya. Nah, ketika ikut wazan fi'latun, maka dia menunjukkan jenis. Ini sudah dulu pernah kita pelajari waktu belajar isim hay'ah. Maka kalau ikut wazan fi'latun, dia adalah maf'ul mutlak yang menerangkan jenis. Contoh, masdarnya ikut wazan fi'lah. Izbahu. Oh, ini ya. Bunyi hadis. Mata
mitatan jahiliyah. Mitatan jahiliyah. Jahiliyatan. Mata artinya mati, meninggal dunia, fi'il madi. Mitatan sebagai masdar maf'ul mutlak. Ikut wazan apa? Ikut wazan fi'lah. Fi'latan. Fi'latan, ya kan? Mimnya huruf fa, ya-nya huruf ain, ya kan? Ainnya sukun, ya-nya ikut sukun. Taknya ikut huruf lam, tak ikut huruf tak. Fi'latan mitatan. Jahiliyatan sebagai apa? Naat. Orang yang tidak ada baiat, maka dia nanti mati dalam keadaan mitatan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan seperti matinya orang jahiliyah. Jadi bunyi hadisnya itu bacanya mitatan, ya, bukan maitatan. Kalau maitatan artinya mati jadi bangke, bangkainya jahiliyah. Beda artinya. Kalau mitatan mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Mohon insyaallah. Lanjut. Oke. Yang ketiga, untuk menerangkan bilangan. Untuk menerangkan bilangan maksudnya di sini bilangan pekerjaannya. Contoh. Maaf, Ran. Kan satu lagi. Salah. Contoh yang di kitabnya. Darabatu al-kusula. Darabatu al-kusula. Ini dulu ya, izin dulu Ran, jeda dulu Ran. Bilangan. Kita nggak pakai yang di kitab dulu. Contohnya misal syaribatu. Syaribatu saya minum al-ma'a. Saya minum air syurban. Syurban wahidan. Nah, ini. Syaribatul ma syurban wahidan. Syaribatu fi'il madi, al-ma'a maf'ulun bih. Syurban sebagai maf'ul mutlak. Ini sebagai na'at. Na'at untuk apa? Na'at untuk syurban. Apa arti wahidan? Satu. Angka berarti ya. Berarti syurban ini disifati dengan angka. Berarti syurban di sini maf'ul mutlak untuk menerangkan bilangan. Syaribatu al-ma'a syurban wahidan. Saya minum air syurban wahidan. Cuma sekali. Sekali minum saja. Artinya dari pagi sampai sekarang belum minum, baru sekali minumnya. Kayak Imran ya. Nah, boleh juga ketika
dia berbentuk isim musanna atau berbentuk jamak atau ikut wazan fa'latan. Ikut wazan fa'latan. Ikut wazan fa'latan. Contohnya darabtu al-kusula, saya memukul orang males, ya kan? Dorbatan. Dorbatan. Nah, ini berarti ikut wazan fa'latan. Yang ini disebut dengan isim marrah. Dulu pernah kita pelajari, disebut dengan isim marrah, yaitu menunjukkan satu kali kejadian. Isim marrah itu adalah maf'ul mutlak yang menunjukkan bilangan. Apa artinya? Darabatul kusula darbatan, saya memukul orang malas, darbatan, sekali pukulan. Sekali pukulan. Nah, kalau yang contoh di kitabnya tadi, darabatul kusula darbataini, itu isim musananya. Isim musana dari darbatan. Maka jadinya dia darabtu al-kusula darbataini. Nah, aslinya darbatan, ketambahan ya nun jadi isim musanna. Kenapa kok nambahnya ya nun bukan alif nun? Kenapa kok ditambahnya itu alif ya nun bukan alif nun? Enggak. Kalau kita murojaah tentang cara membuat isim musanna kemarin, yaitu isim mufrad, ya kan, isim mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Kenapa kok di sini pakainya ya nun bukan alif nun? Karena maf'ul mutlak itu harus nasab. Ya kan? Iya. Isim musanna tanda nasabnya dengan ya nun, dengan ya-nya ya. Makanya jadinya ya nun, bukan alif nun. Berarti ya di sini sebagai tanda nasab. Apa artinya? Saya memukul orang malas dorbaten, 2 kali pukulan. Boleh juga pakai isim jamak. Misal dorbatan atau dorban, kita bikin jamaknya jadinya darabtu al-kusula dorobatin. Pakainya jamak muannas salim ya, karena dia nggak pakai jamak taksir, nggak juga pakai jamak muzakkar salim. Darabatul kusula dorobatin, saya mukul orang males dorobatin, nggak tahu, pokoknya saya mukul, nggak tahu berapa banyaknya, saya mukul. Bisa 10 kali, bisa 20 kali gitu kan. Boleh nggak ini disifati lagi? Boleh. Darabtul kusula dorobatin, kita kasih sifat di sini misal. Kasih sifat dengan salah satan. Ini nasab ya. Kenapa kok nasab? Karena dia sebagai naat dari dorobatin. Sementara dorobatin juga nasab. Tapi kok tandanya kasroh? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu tanda nasabnya dengan kasroh. Darabtul kusula dorobatin salasa. Saya mukul orang malas dengan 3 kali pukulan. Nah itu
Maf'ul mutlak yang dia menerangkan bilangan. Apa contoh lagi dalam kitabnya? Ada. Selanjutnya, Kadang-kadang maf'ul mutlak didahului kata ba'do. ya, ba'da sama kula. Terkadang maf'ul mutlak itu boleh didahului dengan kata ba'da atau kula. Ba'da artinya sebagian, kula artinya semua, seluruh. Yang mana nanti ba'da dengan kul ini jadi naib maf'ul mutlak. Jadi naib maf'ul mutlak. Pengganti maf'ul mutlak. Kalau kemarin itu ada naibul fa'il, pengganti fa'il, sekarang ada naib maf'ul mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak. Jadi yang kul sama ba'da itu dia jadi naibnya, pengganti dari maf'ul mutlaknya. Contoh ya. Apa contoh situ? Hah? Ihtaram. Nah. Ihtaram tuh. Benar. Ihtarim mungkin ya? Ihtarim. Coba lihat. Ihtarim itu ya, fi'il amr. Ihtarim al-alima. Ini spidolnya. Kula ya. Ihtiram. Ihtirami. Nah. Ihtarim al-alima kulal ihtiram. Hormatilah, muliakanlah orang alim dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Sebenar-benarnya penghormatan, itu arti kul di situ ya. Nah, kula ini dia nasab ya kan? Nasab ya kan? Tapi dia masdar bukan? Masdar dari ihtarim bukan? Bukan. Semakna dengan ihtarim? Enggak. Ihtarim artinya memuliakan atau menghormati. Kula artinya seluruh. Artinya nggak bisa jadi maf'ul mutlak, tapi dia nasab. Ya kan? Dia nasab dan dia mudhof. Mudhof bersambung kepada al-ihtiram. Ihtiram sebagai mudhofun ilaih. Nah, seharusnya yang jadi maf'ul mutlaknya itu adalah ini. Ihtiramnya ini seharusnya. Karena sama kan? Ihtarim, ihtiram. Ini sama. Ini masdar dari fi'ilnya. Tapi di sini dia jadi mudhofun ilaih sehingga dia majrur. Maka ihtiram di sini nggak bisa kita katakan sebagai maf'ul mutlak. Meskipun dia masdar yang semakna dengan fi'ilnya. Ya kan? Tapi karena dia di sini mudhofun ilaih alias dan dia majrur, nggak mansub, nggak nasab, berarti dia nggak bisa jadi maf'ul mutlak. Nah, yang menduduki kedudukan maf'ul mutlaknya itu kulanya ini. Makanya dia nasab, ya kan? Makanya di sini dia fathah atau nasab. Sehingga kula juga nggak bisa kita sebutkan sebagai maf'ul mutlak. Karena nggak memenuhi syarat.
ya kan? Dia bukan masdar yang sama dengan fiilnya, bukan juga masdar yang satu makna dengan fiilnya. Sehingga kula di sini kita katakan sebagai naib maf'ul mutlak. Naibul maf'ulil mutlak, pengganti dari maf'ul mutlaknya. Paham ya? Sama juga dengan ba'do. Ataraddadu ba'do. Ba'do apa artinya? Oh, ilaihi ya. Ba'do. Apa arti ba'do? Sebagian. Taraddudi. Ataraddadu ilaihi ba'dat taraddudi. Aku ragu kepadanya dengan sedikit keraguan. Jadi keraguannya itu enggak banyak, enggak menyeluruh, tapi cuma sebagian saja. Setengah ragu, itu arti ba'dat taraddudi. Saya ragu dengannya setengah ragu. Saya sedikit ragu dengannya. Saya sedikit ragu kepadanya. Itu arti dari ataraddadu artinya saya ragu. Ba'do nasab ya kan? Maf'ul mutlak bukan dia? Bukan. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk jadi maf'ul mutlak. Dia bukan masdar yang sama dengan fiilnya, bukan juga masdar yang satu makna, meskipun dia nasab. Tapi di sini dia mudhof kepada masdar yang sama dengan fiilnya. Sehingga ba'do di sini kita katakan sebagai naib maf'ul mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak. Banyak pengganti dari maf'ul mutlak itu ya, bisa diganti dengan sifatnya, maf'ul mutlaknya hilang. Tapi insya Allah itu akan kita bahas pada kitab selanjutnya. Sampai sini dulu. Apa selanjutnya? Nah, kadang-kadang maf'ul mutlak itu dibuang fiilnya. Jadi tinggal maf'ul mutlaknya saja. Contoh, syukron. Sering kita ngomong syukron ya kan? Dikasih sesuatu syukron, dibantu sama orang ngomongnya syukron. Maka syukron itu aslinya apa? Ashkuruka syukron. Ashkuruka syukron. Ashkuru artinya aku berterima kasih. Nah, ashkuruka, aku berterima kasih kepadamu, syukron. Aslinya kayak gitu. Ashkuruka syukron. Artinya aslinya kata-katanya seperti itu. Ashkuruka syukron. Aku berterima kasih kepadamu. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Tapi ya orang Arab senang singkat-singkat juga. Kita juga senang singkat ya kan. Abdul jadi dul gitu kan. Kalau di sini ashkuruka syukron dibuang fiilnya jadi syukron. Jadi syukron sebagai apa? Maf'ul mutlak. Cuman fiilnya dihapus. Contoh lagi apa? Hah? Mana lihat? Ahukuhu hakon. Hakon. Hakon itu artinya apa? Benar. Ahuku artinya aku membenarkannya. Ahukuhu hakon. Terus yajidu jiddan. Nggak ada kitab lagi tadi ya? Saya nggak hafal lagi. Ahukuhu hakon.
Artinya hakon itu artinya benar, sahih. Jadi misalnya kita lagi ngobrol sama orang, terus orangnya cerita, terus kita katakan hakon, ceritamu benar. Artinya apa? Ahuku hakon, saya membenarkan cerita tersebut. Terus juga ada yajidu jiddan. Yajidunya dibuang, sisa jiddan. Apa contohnya di situ? Kata-katanya? Bukan yang ini, yang zidan. Zidan kan ada contoh kalimatnya. Dzalika rajulun karimun jiddan. Itu adalah laki-laki yang sangat mulia. Karimun jiddan. Jiddan itu artinya sangat. Dari kata apa? Yajidu jiddan. Terus selanjutnya Qumu qiyaman. Qumu qiyaman. Qumu artinya berdirilah. Qiyaman artinya ya berdirilah. Nah, jadi kalau kita nyuruh orang berdiri, boleh ngomong qiyaman. Berdirilah. Karena dia sebagai maf'ul mutlak dari fiilnya. Terus apa lagi? Aidon itu juga maf'ul mutlak, fiilnya adalah ado aidon. Ja'a aliyun wa ado Muhammadun aidon. Nah, adonya dibuang. Jadinya ja'a aliyun wa Muhammadun aidon. Aidon artinya juga. Terus juga contoh juga yang dibuang sobahal khair. Sobahal khair. Kita artinya selamat pagi. Artinya apa? Sobahal khair fiilnya tusbihuna sobahal khair. Tusbihuna sobahal khair. Subhanallah juga sama. Subhanallah, Maha suci Allah. Aslinya apa? Usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Apalagi? Habis. Kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang terus langsung muncul sifatnya. Contoh. Wa dzakarallahu kasih atau waskurullaha kasiran. Kasiran. Nah itu. Waskurullaha kasiran. Aslinya apa? Waskurullaha dzikran kasiran. Jadi kasiran itu aslinya adalah sifat dari zikir. Cuman zikronnya dibuang, tinggal sisa sifatnya. Nah, sifatnya ini juga kita katakan naib dari maf'ul mutlaknya, pengganti dari maf'ul mutlak yang dibuang. Wazkurullaha katsiran artinya wazkurullaha dzikran katsiran. Itu banyak dalam Al-Qur'an biasanya maf'ul mutlaknya dibuang, tinggal sisa sifatnya. Kapan dibuangnya? Insya Allah akan kita pelajari nanti di pembahasan balaghah. Nah itu sedikit perbedaan antara nahwu dengan balaghah ya. Kalau nahwu kita hanya mempelajari kedudukannya saja, sementara balaghah nanti kita akan mempelajari kenapa kok ini dibuang, kenapa kok ini kedudukannya seperti ini. Itu ada makna tambahan di ilmu balaghah insya Allah. Semoga istiqomah. Contoh juga
maf'ulun bih yang fi'ilnya dibuang, masa'al khair. Itu bisa. Masa'al khair. Artinya apa? Tumsuna masa'al khair. Sore ini kalian selamat sore artinya. Tumsuna masa'al khair. Ada fi'ilnya di situ, dibuang. Jadi masa'al khair. Kalau kita nyuruh orang, boleh pakai fi'il amr, boleh pakai masdarnya. Boleh kita mengatakan ijlis. Boleh juga kita mengatakan julusan. Fadol, julusan. Artinya apa? Ijlis julusan. Tapi ijlisnya dibuang. Terus kadang jazahullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nah, khairan di situ bisa jadi maf'ulun bih dari jaza, bisa juga sifat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Jadi jazakumullahu jazaan khairan. Jazakumullahu jazaan khairan. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Jadi jazaannya dibuang, tinggal sisa sifatnya. Kelas sampai sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Berarti lanjut maf'ul li ajli. Sampai sini dulu, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.